Bapak tanya. Oh iya, ibu lu. Enggak. Tutup dah. Login pakai punya Nisma aja di situ. Oh, ini tuh belum dibuka aksesnya. Udah deh perasaan. Desma ada ini nggak di sini? Nggak ada. Saya kira. Sama. Oh yang atasnya. Udah bisa. Ada dua. Kan yang bukan yang atas. Hah? Yang ini dari kiri.
Iya. Ulang. Jadi di sini saya memilih mata pelajaran bahasa Ini dari awal. Mereka. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guru semua serta orang tua saya yang telah hadir pada presentasi KAS saya hari ini. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan presentasi saya hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Nizma Rizkyani Aulia dari kelas 8 ingin mempresentasikan konferensi akademik siswa pada semester 2 tahun ajaran 2024 sampai 2025. Sini terdapat daftar isi yang saya akan jelaskan pada presentasi saya hari ini. Itu ada mata pelajaran dan topik pilihan KAS serta alasan memilih topik tersebut. Lalu ada explanation, application, self-knowledge, dan terakhir refleksi. Jadi di sini mata pelajaran yang saya pilih yaitu Bahasa Indonesia dengan topik eksplorasi puisi. Alasan saya memilih topik tersebut adalah saya ingin menampilkan puisi dalam bentuk yang berbeda dan lebih menarik, yaitu melalui video sinematik. Dan kenapa saya memilih kata eksplorasi? Karena da- pra- eksplorasi dalam topik puisi ini, karena saya ingin eh, melakukan eksperimen kreatif, sebuah puisi karya saya sendiri disajikan dalam bentuk media video atau audio visual. Nah, apa sih itu puisi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terkait oleh irama, lari, dan bait. Pengertian puisi lainnya adalah gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Jadi puisi ini mempunyai dua unsur. Yang pertama ada unsur fisik. Unsur fisik ini terkait dengan panca indera. Unsur fisik ini terdapat lari, batin, rima, imaji, diksi, dan majas. Lalu unsur batin itu yang terkait unsur rasa. Itu terdapat tema, perasaan, amanat atau pesan, nada atau sikap. Jenis puisi itu ada dua, ada prismatis dan diafan. Prismatis ini maknanya sulit dipahami dan diafan ini maknanya mudah dipahami. Prismatis itu seperti puisi-puisi klasik yang terdapat majas yang banyak dan diksi yang mungkin yang sulit dipahami. Dan diafan ya yang mudah dipahami yang sekali kita baca, oh tahu maknanya ini. Dan mungkin puisi saya itu termasuk diafan. Jadi ini adalah puisi yang saya buat dengan video sinematik. Eh, ini masih sesaudara. Eh, Iya, season. Belum di open aksesnya bisa nggak dari itu? Bisa nggak di open dulu? gimana? Request akses aja dulu. Biar masuk ke emailnya. Baru di Aku ke email. email.
Mungkin saya tidak terlalu jago mengedit, tapi saya coba-coba saja. Aku adalah pelangi yang warnanya tampak cerah. Padahal di baliknya langit sedang hujan deras. Di antara tawa yang kupecahkan bersama teman, ada air mata yang kupendam dalam diam. Mereka lihatku ramai, tapi tak tahu sunyiku lebih nyaring saat malam. Aku selalu berpikir, jika aku mengungkapkan rasa sedihku, pasti mereka berpikir aku sangatlah dramatis. Pendam dalam diam tanpa kata. Tak ada yang tahu. Aku hanya perlu waktu. Yang bisa gitu. Ini udah. Jadi puisi ini tuh bermakna yang tentang saya yang di luar itu ekspresif. Cuma saya tuh ekspresifnya masih bisa tahu kondisi. Kalau misalnya saya di rumah itu ekspresifnya lebih. Jadi kalau misalnya saya di luar itu mau marah tapi masih lihat kondisi gitu. Kalau misalnya udah ke rumah itu nuanginnya langsung nuangin apa yang selama ini saya pendam di luar. Tuh. Proses pembuatan video klipnya tuh ya yang pertama pastinya saya membuat visinya dulu, lalu membuat video dan videonya tuh dibantu oleh tripod sedikit, lalu Jani yang rekam saya dari belakang, lalu saya paling merekam sekitar. Lalu pengisi suaranya itu saya, editornya saya juga, modelnya juga saya. Aplikasinya yaitu saya lebih peka terhadap situasi sekitar, lebih mudah mensyukuri hal-hal kecil, lebih paham menyusun kata dan menyampaikan ke dalam bentuk lain seperti video, bisa menulis di jurnal dan diary. Jadi puisi-puisi itu yang saya buat itu bisa tulis di jurnal atau diary. Terus dekorasi kamar kayak kertas kecil itu bisa saya tulis puisi-puisi, terus saya tempel di dinding atau di kaca gitu. Self knowledge-nya yaitu menambah wawasan dan pengalaman dalam menggabungkan karya puisi menjadi video, memperkuat atau mempertajam kepekaan emosi dan dalam mencurahkan perasaan, belajar refleksi dan introspeksi diri, belajar mengenali diri dan mengekspresikannya. Jadi kelebihan saya yang orang lain lihat yaitu saya tuh orangnya ekspresif, ekstrovert, berani bertanya, memiliki kemampuan adaptasi sosial yang baik, bisa jadi pendengar yang baik. Kelemahannya cukup banyak, yaitu sering bermalas-malasan, menunda-nunda kerjaan atau tugas, sering mengantuk saat jam pelajaran, suka bermain-main saat jam pelajaran, kurang percaya diri, kurang bisa menjelaskan, mudah lupa apa yang sudah dipelajari, tidak cepat memahami pelajaran, tidak bisa merespon ketika orang sedang bercerita kepada saya, lalu saya itu orangnya mudah menyerah. Rencana tindak lanjutnya dari diri saya, insya Allah saya sering menentukan target, sering waktu tidur, ya lebih waktu tidur yang lebih awal, mengurangi bermain-main saat jam pelajaran berlangsung, latihan berbicara di depan cermin agar mungkin lebih percaya diri dan saya berlatih untuk menjelaskan, terus mudah lupa itu saya latihan materi yang sudah dipelajari atau sering menjelaskan ke teman-teman. Lalu belajar memberi respon yang singkat, menyimpan kata-kata motivasi di buku, lalu
bersyukur atas pencapaian sekecil apapun. Untuk guru sampai sini sudah baik dan orang tua juga sampai sini sudah baik. Jadi kesimpulannya adalah puisi adalah ajang untuk mencurahkan pikiran, ide, imajinasi, perasaan, pesan melalui kata-kata yang indah. Di samping itu juga akan lebih mengenal apa yang sedang dirasakan, yang pada intinya akan lebih menggali jati diri. Terima kasih. Baik, terima kasih Nisma atas presentasinya. Kita beri aplaus dulu. Ya, selanjutnya saya persilakan. Oh iya, Bu Inganya lagi di jalan. Saya langsung berikan ke Bu Ayu saja sebagai penguji untuk pertanyaan. Ya, baik. Nisma, keren banget. Nisma itu memang benar harus ditambah rasa percaya dirinya. Sebenarnya kalau Nisma mengenali kekuatan diri, Nisma harusnya bisa lebih percaya diri. Nisma kan sekarang sudah semakin mengerti ya, dibanding dulu kelas 7 tuh, itu beda banget presentasinya. Sekarang Nisma sudah berdiri tegak, sudah bisa mengatur emosi gitu, bisa menampilkan yang terbaik, memilih kata-kata terbaik, bisa ngatur senyum dengan manis, tambah cantik gitu. Jadi keren banget presentasinya. Videonya tadi juga mengantar puisi ini Nisma dengan indah ya. Jadi walaupun kalau lihat satu kata nih kata puitisnya mungkin tadi yang Aidan yang konsep yang kedua ya satu dan dua tadi konsepnya yang dengan kata biasa. Kalau ini kan yang pragmatis atau apa itu yang kata-katanya sangat puitis yang zaman dulu. Kalau sekarang anak-anak sekarang bikin lagu atau bikin puisi kan dengan kalimat biasa aja, kalimat sederhana aja, tapi dalam maknanya. Anak sekarang Gen Z tuh gitu ya, aku lihat ya. Nggak ada puitis-puitisnya, ini aja gitu, cek aja gitu. Kalau ngomong, kalau bikin puisi, kalau bikin lagu, itu semua kata-kata biasa, kayak dia ngomong aja gitu, nggak ada yang dia sembunyikan. Kalau dulu nggak ya, tahun 70-an, 80-an, zaman ibu masih kecil, itu kita harus membungkus kalimat dengan yang baik supaya orang tua mengerti, menyampaikan apapun dengan kita harus mikir dulu gitu. Ini ganggu suasana hati ibu nggak gitu. Tapi memang jadi orang dulu emang jadi lebih birokratis ya. Kalau anak sekarang kan langsung to the point aja ngomongnya gitu. Ke siapapun ya. Itu memang warna Gen Z sekarang. Nisma tadi berhasil mengantar puisi yang kalimatnya ala Gen Z dengan dalam, nangkepnya dalam karena videonya itu membantu banget. Yang ibu ingin tanyakan bagaimana proses Nisma menciptakan puisi tersebut. Kan tadi Nisma bilang jadi bisa mengamati lebih dalam apapun yang ada di sekeliling Nisma ya. Jadi bagaimana proses Risma menciptakan puisi biasanya dari pengamatan sekelilingnya? Apa yang terjadi? Sebenarnya tuh puisi itu tuh dari kejadian tuh saya kejatuhan tas dari lantai 2. Di situ saya tuh saya memang langsung nangis. Sebenarnya mau marah tapi nggak bisa karena Apa tadi kejadiannya apa? Kejadiannya? ketimban tas dari lantai 2. Oh, ketimbangan tas yang kedua. Ya, itu sebenarnya saya nangis, mau marah tapi nggak bisa. Sini, lantai 2 sini. Di luar dekat gazebo. Ada jatuhin juga bukan enggak. Oh, Ada temannya. oh ram. Iya. Oh iya cukup tinggi dong. Di depan. Tinggi itu. Ya, di situ Kena kepala. ya Oke. nangis. Mm-mm. Gak bisa marah di situ, mau marah tapi nggak enak gitu. Jadi saya pendem terus. Pas di UKS pun saya sebenarnya nangis mau marah, cuman saya nggak mau perbaiki suasana lah biar nggak terlalu gimana ya, canggung gitu. Jadi waktu pas di rumah pulangnya bisa saya langsung numpahin, ya paling itu sih yang Jadi kamu menuliskan dengan jujur apa yang kamu rasakan. Iya. Jadi prosesnya itu ya. Oke. Kamu pernah bikin puisi tentang alam misalnya? belum sih. Oh belum. Iya ya.
Menariknya di dalam shoot video tadi ini kedengeran nggak sih kalau ngapain? Kedengeran nggak ya? Ya menariknya di video tadi tuh memang Nisma jadi bisa melihat kan itu kemarahan, kesendirian ya. Nisma itu ngezoom semut lagi jalan di pohon tuh menarik gitu. Itu pas banget jadi menambah kuat pesan yang Nisma berikan gitu. Keren loh, Nisma tuh punya punya bakat jadi konten kreator karena betul-betul memahami mana yang harus saya pop up, mana yang harus saya zoom in, zoom out gitu, paham Nisma. Jadi keren banget. Jadi Nisma mungkin sudah mulai menggali ya bakatnya apa keutamaannya. Jadi percaya diri aja, Nisma punya sesuatu yang besar dalam diri Nisma. Jadi menurut Ibu penjelasan Nisma juga tadi baik ya, bagus gitu, cukup baik gitu. Runtut dari kejadian ini, terus saya mengungkapkan dengan jujur dengan tulisan saya. Tinggal mungkin ditambahkan kosakata yang lebih banyak supaya Nisma bisa menjelaskan dengan baik ke teman-teman atau ke semua yang di sekelilingnya. Berusaha untuk lebih ekspresi mengatur kata. Kan sekarang Nisma belajar untuk mengatur kata dalam tulisan. Nah, nanti Nisma harus belajar dari tulisan itu diubah ke lisan. Kan Nisma udah berusaha mengatur emosi, tapi baru emosi dalam tulisan ya. Nah, Nisma harus nanti berproses selanjutnya mengatur emosi dalam kata-kata. Karena nanti orang nggak tahu kalau Nisma punya emosi marah gitu. Kan perlu ya, orang perlu tahu bahwa Nisma punya emosi gitu. Jangan hanya dipendam, capek nanti. Kalau sampai gede nanti hanya bisa mendem emosi kan nggak bagus ya. Apalagi kalau udah punya pasangan nanti. Wah, itu bisa tiba-tiba meledak misalnya, itu kan bahaya. Jadi harus belajar mengatur, merubah komunikasi tulisan Nisma nanti menjadi komunikasi lisan Nisma. Kan sudah baik menyusun kalimatnya ya. Tinggal bagaimana menyusun kalimat yang baik itu ada di mulut Nisma. Itu akan semakin kuat nanti Nismanya. Karena kemampuan Nisma di bahasa kalau saya lihat. Tapi bahasa itu tidak hanya tulisan kan, ada di lisan juga. Ya, oke. Semangat Nisma. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Selanjutnya langsung saya persilakan kepada orang tua Nisma. Ada Bu Ati di ruang Zoom. Silakan berikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, pencapaian yang luar biasa ya. Tapi ini curhat apa? Ini curhat apa bikin puisi ini semua? Tapi udah bagus, maksudnya sesuatu yang positif yang diberikan. Feedbacknya bagus ketika merasakan hal-hal yang kurang nyaman gitu ya. Nanti seiring usia juga bertambah pengetahuan, nanti bertambah kemampuan. Sekarang bikin sinematik puisi, nanti bikin apa lagi. Hebat lah, udah kelas 8 udah bisa bikin. Saya aja yang guru PAUD belum tentu bisa bikin hal-hal yang seperti ini, tapi untuk usia kelas 8 sudah bisa. Keren, hebat. Terima kasih buat bimbingannya Ibu Guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ati. Selanjutnya, alhamdulillah ini sudah ada Ibu Inga selaku pembimbing Nisma. Saya silakan berikan Kelihatan dari Bu Ati. Oh ya. Oh itu Bu. Apa sih pesannya? Mohon maaf sebelumnya tadi pagi saya agak menggigil, maaf ya saya. Jadi ya baru nyampe sini. Tapi kita bimbingan udah sangat intens ya. Nisma alhamdulillah rajin sekali. Bahkan yang ngejar-ngejar saya itu Nismanya ya. Nisma punya inisiatif yang bagus. Kalau diarahkan juga bisa nangkap dan mengikuti arahannya gitu. Bahkan saya tidak tinggi-tinggi pasang parameternya buat kelas 8, tapi Nisma sudah ingin lebih dari itu. Jadi saya udah kasih tahu Nisma kalau penilaiannya harus seperti para sinematografer film itu
jangan dulu gitu, nanti Nismanya nggak puas ya pada diri sendiri. Itu udah pencapaian yang sangat bagus sekali. Kedepannya Nisma akan lebih bagus lagi. Mungkin kalau lihat banyak yang kurang-kurang di diri sendiri itu wajar karena setiap tahapan kita selalu harus ada bahan untuk yang harus kita pelajari berikutnya. Itu kan naik tangga terus ya. Itu bagus sekali. Alhamdulillah. Eh, puisinya, puisi betul ya yang Nisma sampaikan itu tidak hanya sekedar kita bacakan, ekspresikan, tapi juga bisa melalui media yang lain, dan itu justru sangat powerful untuk menyampaikan pesan ya. Bahasa Indonesia itu luas, tidak hanya menyampaikan tulisan gitu, ekspresi, tapi juga didukung oleh media yang lain. Bahkan mungkin Nisma bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa yang abstrak atau bahasa matematika, itu termasuk juga dalam literasi ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ati dan keluarga yang sudah mendukung Nisma untuk berkembang. Kami di sini sebagai perwakilan orang tua yang mendidik anak-anak dengan kasih sayang, semoga berkembang ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Inge. Alhamdulillah, terima kasih Bu Inge, Bu Ayu, dan juga Bu Ati. Alhamdulillah presentasi Nisma sudah selesai ya untuk AS-nya. Bisa Nisma tutup. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Foto dulu. Foto dulu. Oh, mau foto dulu. Iya, ya. Boleh. Nisma. Wih, lucu. Saya punya scrapbook masing-masing anak-anak. Oh iya. Oke. 1, 2, 3. Pilih. 1, 2, 3. Oke. Salah. Scrapbook tuh gimana sih? Semua punya scrapbook, jadi ada notes. Nanti liatin coba notes. Lihat tuh, scrapbook tuh yang apa? Seperti apa gaya anak sekarang tuh. Punya gaya masing-masing. Oh.